Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban Islam di semester kedua dalam pertemuan yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas adalah Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Nah, anakku, Khalifah Abbasiyah yang terkenal itu dari 37 Khalifah Abbasiyah yang memerintah, terdapat beberapa Khalifah yang terkenal. Siapa di antaranya? Abu Ja'far al-Mansur. Begitu. Kita perdalam sekarang mengenai Abu Ja'far al-Mansur. Jadi beliau dikenal sebagai khalifah yang cerdas dan tegas. Dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah, mampu menjadi penyokong, pendorong, dan memberi motivasi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Nah, anak-anakku sekalian, pada masa pemerintahan Abu Ja'far, kerajaan besar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dan Ratu Iren sebagai penguasa wilayah itu takluk dan membayar upeti yang banyak pada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, Ratu Iren itu harus membayar mahal pada kekalahannya tersebut. Anak-anakku, Ratu harus menjual beberapa gereja hanya untuk mendapatkan emas, untuk bayar kepada Khalifah Abu Ja'far. Nah, ulama besar Ibnu Tabatiba itu menceritakan kehidupan Al-Mansur. Itu diantaranya Al-Mansur, seorang raja yang agung, tegas dan bijaksana. Itu versi Ibnu Tabatiba. Alim, berpikir cerdas, lalu alim begitu, dan berpikir cerdas, pemerintahnya rafi, amat disegani oleh rakyat, dan baik budi pekertinya. Nah, Ibnu Tabatiba mengutip kata-kata Yazid bin Umar bin Hubairah. Jadi mengenai Al-Mansur, aku tidak pernah menjumpai seorang laki-laki di masa perang atau damai yang siap siaga. Jadi lebih bijak dan sadar daripada Al-Mansur. Nah, sekarang khalifah yang terkenal yang kedua adalah Harun ar-Rasyid. Nah, anak-anak sekalian, Harun ar-Rasyid ini lahir di kota kecil Rai pada tahun 145 Hijrah bertepatan 767 Masehi. Jadi ibunya seorang hamba dan ayahnya adalah Al-Mahdi, khalifah ketiga Abbasiyah yang memerintah selama 10 tahun. Nah, anak-anak sekalian, Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim dan sangat dimuliakan. Sepanjang usia menjadi khalifah, pada waktu melaksanakan ibadah haji, beliau bersembahyang 100 rakaat setiap hari. Dapat dibayangkan, ibadah 100 rakaat setiap hari dan pergi menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Dapat dibayangkan perjalanan ibadah haji itu dengan berjalan kaki. Nah, semua perbuatannya terutama di dalam bersedekah sama dengan Al-Mansur. Jadi beliau sangat rahim dan pemurah berhubungan dengan harta benda yang dimilikinya. Anak-anak sekalian, pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Jadi kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Jadi bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta kekayaan dari kejayaan itu, akan tetapi semua pembesar istana seperti pegawai-pegawai pemerintah, panglima-panglima tentara, dan para pekerja istana lainnya. Jadi di dalam kota Baghdad dibangun taman-taman kota yang indah, saluran-saluran air yang lancar. Nah, di zaman Harun ar-Rasyid dan anak sekalian, itu juga ada Baitul Mal begitu. Ditugaskan menanggung narapidana dengan memberi setiap orang makanan yang cukup serta pakaian musim panas dan musim dingin. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid menjadikan program sosial tersebut di atas sebagai tugas yang tanggung jawab Baitul Mal. Jadi fungsi Baitul Mal itu memberi support rakyat yang kekurangan narapidana dan perhatian karena rakyat itu tanggung jawab pemimpinnya. Nah, program Harun ar-Rasyid, anak sekalian, lainnya yang membuat terkenal adalah dengan mendirikan Baitul Hikmah yang kemarin kita bahas. Ada di Baitul Hikmah itu House of Wisdom yang dibawa ke Inggris itu, yang merupakan sebuah institusi kebudayaan dan pikiran cemerlang pada zaman itu, lembaga institusi kebudayaan terbesar dan terlengkap ini menjadi
rujukan para pelajar Eropa yang belajar dari Islam. Nah, kemudian kembali ke Eropa, mereka kembangkan menjadi lembaga-lembaga kajian yang menjadi perintis jalan menuju masa Renaissance dan industrialisasi di Eropa abad ke-17. Yang ketiga, anak-anak sekalian, Al-Ma'mun. Nah, kalau Al-Ma'mun, kita tahu Khalifah Al-Ma'mun berkuasa tahun 198 Hijrah bertepatan dengan 218 Hijrah sampai 218 Hijrah. Dia dilahirkan dari seorang ibu hamba sahaya bernama Marajil. Jadi hamba sahaya melahirkan seorang khalifah. Hebat juga di masa Abbasiyah itu. Nah, dia dilahirkan 6 bulan lebih dahulu dari saudara sebapak Al-Amin. Jadi sifat-sifat beliau yang sangat menonjol diantaranya pemaaf. Beliau memaafkan pemberontak. Fadli bin Ar-Rabi'iyah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya. Beliau juga memaafkan Ibrahim bin Al-Mahdi yang telah melantik dirinya sebagai khalifah di Baghdad. Pada waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sedang di luar kota Baghdad. Dimaafkan. Jadi orang yang berbuat jahat itu dimaafkan. Ini untuk menggambarkan bahwa sifat beliau itu sangat pemaaf. Nah, walaupun saudara-saudara Al-Ma'mun menghendaki Ibrahim dibunuh, akan tetapi Khalifah Al-Ma'mun tetap bersikeras untuk memaafkan Ibrahim bin Al-Mahdi tadi. Nah, anakku, Khalifah Al-Ma'mun termasuk khalifah yang memerintah pada saat masa keemasan Abbasiyah. Jadi kalau begitu ada dua, Al-Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Jadi beliau juga seorang penyita ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti bapaknya Harun ar-Rasyid. Yang keempat, anak-anak sekalian, Al-Mu'tasim. Nah, kalau Al-Mu'tasim, nama aslinya Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim, lahir tahun 187 Hijrah dan memerintah tahun 487 Masehi. Beliau dibesarkan dalam suasana 60 ketentaraan begitu. Jadi ada situasi yang berbeda. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun pendahulunya, Al-Mu'tasim merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Jadi karena sikap keberaniannya anak-anak sekalian dan tegas, itulah maka Khalifah Al-Ma'mun, kakaknya melantiknya sebagai putra mahkota. Al-Mu'tasim menjadi khalifah setelah kakaknya Al-Ma'mun wafat. Anak-anakku, Al-Mu'tasim memerintah pada masa Abbasiyah. Jadi masih mengalami kejayaan. Peradaban ilmu pengetahuan, beliau yang juga terkenal sebagai pencinta ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini tentu akan menjadi ciri khas. Jadi ada khalifah yang 4 ini, tentu inilah yang membawa Abbasiyah ke masa keemasan, dan ke puncak masa keemasannya tidak bisa lepas dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Itulah anak-anakku sekalian pembahasan kali ini, dan nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah. Terima kasih anak-anak sekalian, tetap jaga situasi, tetap jaga kesehatan, dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.